Shalom Alehem, Besem Yeshua Hamasiah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Pada video kali ini saya mau berbagi satu video yang sangat menarik, di mana hari sebelumnya saya berdiskusi dalam channel Pastor Perianto Jamasi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan dukung juga channel beliau. Kali ini saya beri judul, ternyata Taurat dan Injil punya bukti dan saksi, sedangkan Al-Quran tidak. Nah, Bapak Ibu, pada diskusi ini cukup bagus karena banyak saudara-saudara kita Muslim mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan karena dibuat oleh tangan-tangan orang, sehingga mereka mengatakan Injil itu bukan adalah Injil yang asli lagi. Nah, sedangkan Al-Quran, mereka tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu ada bukti tertulis dan ada saksi yang melihat bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut dari malaikat Jibril. Mereka yang tidak memiliki bukti dan saksi, mereka percaya. Sedangkan kita, Taurat dan Injil yang memiliki bukti dan saksi, mereka katakan itu sudah dipalsukan. Mari kita lihat videonya. Pak Media Channel sekarang saya akan sapa, ada Pak Juginsu. Selamat sore. Shalom Pak Juginsu. Mohon di unmute mikrofonnya. Oke, salam Bang Jamasi. Sehat kabar? Ya, salam Pak. Puji Tuhan, sehat senantiasa. Ketemu lagi sama Pak Ibnu tadi malam, panjang lebar sampai pagi. Pak Ibnu banyak umur, panjang umur soalnya. Iya. Sehat kan Pak Ibnu? Oke. Saya ya, sampai jam 3 malam. Iya, kalau Bapak nggak tidur masih lanjut sampai pagi itu, Pak. Oke, saya ada tiga pertanyaan ke Pak Ibnu nih. Ya, menarik sekali nih ya. Judulnya itu firman yang di Al-Quran Yesus itu seperti apa gitu loh. Nah, tadi ada pertanyaan Pak siapa Gulam yang baru keluar itu sebenarnya menarik tadi ya. Kalau pemanya bisa dijelaskan oleh Media Channel. Itu kan pertanyaan yang luar biasa itu. Kalaulah seandainya Yesus itu firman, ya, dan dia adalah ciptaan, ya, lalu pertanyaannya kan bagaimana Tuhan menciptakan Yesus, kan begitu tuh. Kalau seandainya Yesus itu firman, lalu Tuhan mencipta dengan firman, lalu bagaimana Tuhan menciptakan Yesus, kan begitu. Nah, itu pertanyaan Pak Gulam tadi yang harusnya dijelaskan oleh Pak Madia. Nah, tapi nggak apa-apa lah, Pak Gulam tadi kan bilang menjadi pemikiran, nanti dia masuk ke channelnya Madia. Nah, saya mau pertanyaan pertama gini Pak Ibnu. Apakah ada pengaruhnya besar sehingga saudara-saudara Muslim itu tidak mau mengakui Isa itu adalah Yesus? Gitu. Apakah ada impact-nya Pak? Kenapa kok teman-teman Muslim sensitif menyebut itu Yesus gitu loh? Isa ya tetap karena ya sensitif itu agak yang saya masukkan di sini saya bawa kepada diri saya dulu itu. Jadi saya itu memang termasuk juga orang yang tidak suka mendengar istilah itu, Yesus itu. Nanti setelah saya pelajari itu apa sebenarnya artinya ini Yesus. Ya, nanti saya pelajari itu bahasa sampai yang kesananya lagi itu, baru saya mau menerima bahwa Yesus itu adalah firman Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Bisa saya juga menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah, dan bahkan bisa saya menjelaskan bahwa Yesus itu Bapa. Tapi ini kan harus bertahap penjelasannya, karena kalau salah penjelasannya itu terbentur di penyaliban, ya. Itulah sebabnya saya di Trinity, karena kalau di Oneness, di penyaliban itu agak ganjal karena masa Bapak yang disalib. Ya, itu. Oke, Pak. Jadi memang saya termasuk yang tidak suka dulu dengan istilah Yesus. Tapi setelah saya terjemahkan istilah Yesus itu ke dalam bahasa yang lain, barulah saya paham bahwa Yesus itu artinya penyelamat kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau saya bawa ke bahasa Arab, ada lagi di situ di namanya dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya itu ya assalam. Jadi tidak usah misalnya assalam ini masukkan ke Al-Quran.
tetapi faktanya begitu bahwa kalau di bahasa Arabnya ya assalam, penyelamat. Ya, Oke, nanti ya, mungkin PR Pak Ibnu juga lah ya supaya kita juga tercerahkan. Tapi ini kemungkinan saja, bukan berandai-andai, kemungkinan kalau praduganya, apakah dengan mengatakan bahwa atau mengakui Yesus adalah Isa Al-Masih, itu akan bubar semua keyakinan itu? diulang dulu anunya Pak, Jadi begini, pertanyaannya. kan Isa itu tidak suka mereka, Yesus itu tidak suka disebut sebagai Isa. Kalau Ya, Yesus itu kan Tuhan Juru Selamat. Kalau Isa ya, itu Nabi. Tapi ya. kalau terbukti dan mereka suka bahwa Yesus itu adalah Isa, terbukti, atau Isa itu adalah Yesus, maka ajaran itu akan bubar. Iya, bubar. Dan sesuai dengan janji Nabi, Nabi itu kan mengatakan Islam itu akan tidak ada lagi menjelang 1500 akhir tahun, zaman. Pak ya. Ya, ada hadisnya Nabi kan. Dan Oke, itu kan, Pak. dan begini, orang Islam yang langka itu ada di zaman akhir-akhir ini. Saya merasakan begitulah bahwa orang Islam yang langka itu ya saya lah, orang Islam yang asing yang tidak dikenal. Iya. Orang Oke, Islam Pak yang Ibnu. umum kan Al-Masih sekarang kan, banyak Pak, orang pertama Islam kali umum. digunakan di Ya, orang Islam Arab umum itu Persia, yang kan? seperti pengikutnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya Imam Asy'ari. Setelah saya periksa itu teologinya, ya mencampur adukkan dalil. Yang kedua, misalnya Imam Asy'ari, apalagi itu Ustaz Ramli sudah membuat apakah dia sudah membuat buku atau belum saya tidak tahu, tapi pernah saya dengar itu mau membuat buku Sifat 50. Ini orang yang berpaham seperti ini seharusnya di Hindu. Imam Asy'ari, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal itu seharusnya ke Kristen. Karena dia sudah meyakini bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Itu. Jadi di akhir zaman kacau teologinya Islam itu sehingga Nabi Muhammad mengatakan nanti ada orang Islam itu orang Islam aneh. Seperti saya, orang Islam aneh, ya, orang Islam tidak dikenal. Oke, yang kedua Pak Ibnu. Begini Pak, Ya. saudara Muslim itu kan lebih cenderung mengatakan kalau kita berbicara ketuhanan ini itu logika dan logis, ya. Selalu itu, ya harus logika bla bla bla. Oke, pertanyaannya begini, kenapa orang Muslim, saudara-saudara Muslim itu bisa percaya kepada Nabi Muhammad yang menerima firman di gua tanpa ada saksi? Sedangkan di Islam butuh juga kalau perempuan itu 4 saksi. Kalau 2 perempuan, 1 laki-laki. Berarti 2 minimal laki-laki, 4 perempuan. Nah pertanyaannya, bagaimana logikanya mereka bilang logis dan percaya? Nabi menerima firman dari Jibril dan tidak ada saksinya, tapi mereka yakin dan logis. Jangan-jangan itu benar firman Tuhan apa enggak? Nah itu gimana meyakinkannya Pak? Oh ya, bagus. Jadi memang ulama itu meyakinkan saya, jadi saya tunjuk saja diri saya. Dari penjelasannya itu bahwa ada yang menjadi saksi dari orang Kristen, ya, jadi yang keluarganya itu Khadijah, Warakah, ya. Demikian pula demikian pula ada orang Yahudi itu yang sewaktu Nabi pergi berdagang, jadi 2 orang di situ. Kemudian dari segi mukjizatnya, jadi misalnya saya kurang percaya dengan itu. Kemudian diceritakan lagi kepada saya tentang bahwa Nabi Muhammad itu ada mukjizatnya. Kemudian ada nubuatannya. Nah, itu. Jadi itu yang menyebabkan orang seperti saya ini percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi ada yang menjadi saksi dari pihak Kristen maupun Yahudi. Dan yang paling penting itu yang di Ethiopia. Kan pengungsi daripada sebelum hijrah itu kan kelompoknya Nabi Muhammad tersiksa, ya, disiksa, kemudian ada yang mengungsi ke Ethiopia. Nah, disitulah terjadi perdebatan juga antara Islam dengan Kristen. Oleh Raja Ethiopia itu setelah mendengarkan penjelasan daripada pengungsi dari Nabi Muhammad itu, dia hanya mencoret itu garis di tanah bahwa perbedaan antara Islam dan Kristen itu tipis. Itu.
Oke Pak Ibnu, saya hanya mau meyakinkan begini Pak. Karena kan gini, kalau saudara Muslim itu mengatakan begini, Alkitab itu karangan manusia, kan begitu mereka bilang kan? Karena mereka beranggapan bukan Yesus yang menulis langsung. Padahal kan memang kitab itu bukan gedebuk dari surga. Lalu mereka nggak percaya kalau Matius, Lukas, Markus, dan sebagainya itu Tuhan pakai. Padahal mereka hidup bersama Yesus. Itu saksinya banyak. Saksi yang banyak mereka nggak percaya itu firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan melalui Jibril, itu tidak pernah punya saksi. Bapak bilang tadi kan saksinya setelah berikutnya kan, ada yang mengatakan oh itu Jibril dari Tuhan bla bla bla. Tapi pada saat kejadian di gua itu tidak ada saksi, saksi langsung. Kalau ke Alkitab itu ada saksi langsung, murid-murid melihat apa yang dikatakan Yesus, diajarkan Yesus, bagaimana Yesus bertingkah laku, itu saksi langsung. Mereka tulis, tidak ada rasul yang komplain. Petrus sebagai soko guru itu tidak komplain apa yang mereka tulis karena dia saksi hidup. Nah, pertanyaannya kan Al-Quran itu tidak pernah ada satu saksi pun. Tapi saksi setelah-setelahnya, setelah Bapak bilang tadi. Nah, tapi itu mereka percaya dan imani. Itu maksud saya logikanya di mana begitu? Bondo nekat. Nggak saya. Ya dari bukan dari kelanjutan daripada cerita itu Pak, disusun sedemikian rupa sehingga saya percaya. Jadi saya tidak membawakan nama umat Islam ya. Saya percaya karena dari mujizatnya itu dan nubuatannya. Karena Nabi Muhammad itu menubuatkan dikuasainya kota Konstantinopel dan ternyata terbukti kan. Itu ada juga nubuatannya. Juga ada cerita-cerita misalnya bahwa dari hadis itu bahwa Nabi Muhammad itu bisa memindahkan pohon. Itu ada juga mujizatnya begitu. Jadi memindahkan pohon aja udah luar biasa Pak ya. Ya, artinya dengan cara ulama menjelaskan seperti itu kepada saya, akhirnya saya juga percaya. Kalau itu saya dan kalau itu mengapa saya percaya juga masih percaya kepada Al-Quran? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu diperintahkan kita untuk percaya kepada Alkitab. Sedangkan Alkitab itu sudah ada di Arab itu, di daerahnya Nabi Muhammad itu. Alkitab yang seperti sekarang ini hanya saja berbahasa Arab. Dan itu yang mendukung saya. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran mengatakan kamu kalau ada sesuatu yang kamu tidak tahu, bertanyalah kepada ahli kitab. Begitu. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menyalahkan Alkitab. Tidak pernah. Adapun yang mengatakan bahwa dipalsukan itu memang ada cerita tersendiri. Itu bukan ditujukan kepada semua kitab. Ya. Karena pada waktu itu Muhammad sendiri tidak pernah menyalahkan Alkitab, Pak ya? Iya, tidak ada. Tidak. Berarti pengikutnya yang banyak yang menyalahkan. Pengikutnya itulah yang sekarang ini sangat minim pemahamannya tentang Al-Quran. Termasuk bahkan seperti misalnya Khalid Basalamah itu kan dia menerjemahkan itu surah Al-Bayyinah itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi fi nar jahannam khalidina fiha abada. Dia bahwa orang orang Kristen dan Yahudi itu di neraka semua. Padahal ayat itu tidak ditujukan kepada semua orang Kristen, hanya Nabi berhadapan dengan orang ahli kitab yang tersesat. Salah satu contohnya yang tersesat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir dari hubungan suami istri. Nah itu. Kaum Ebionit, Ebionit ya Pak. Pak Yanto, saya tanggapin sedikit, Madia tanggapin bisakah? Pertanyaan teman-teman ini. Madia tanggapin Pak Yanto sedikit bisa. Oke, apakah penting pada saat saksi ini penting bagi teman yang nanya tadi untuk bahwa Anda ngakuin bahwa dengan adanya tidak ada saksi itu bermasalah gitu loh. Apakah sangat penting dalam posisi ini saksi? Tolong dijelasin dulu. Penting lah. Penting sekali. Tidak tanya. Penting itu saksi. Ya namanya saksi itu penting, Pak. Jadi kalau tidak ada saksi dalam penerimaan wahyu itu berarti bisa meragukan ya kitab Al-Quran. Di pengadilan aja orang memutuskan keputusan jatuh hukuman harus ada saksi. Berarti sangat penting, Pak ya?
Ya jelas dong. Kalau saksi Berarti kalau tidak ada saksi Anda tidak beriman. Kalau tidak ada Nah, saksi itu ya. Anda tidak beriman. ini mau nembak, sebenarnya mau nembak ini. Bukan tidak Ragu-ragu, beriman. ragu-ragu. Mau nembak aja. Ragu-ragu. Berarti Anda meragukan kitab Taurat. Nabi Bukan Musa itu begitu, menerima Pak wahyu Madia. sendirian loh. Anda berarti tapir dengan Saya kitab jelaskan Taurat dulu ya. ya. Anda Saya meragukan. jelaskan Oke, nggak dikit. apa-apa. Silakan, nggak Saya apa-apa. jelaskan Tolong dikit. dijawab dulu, kitab Taurat itu nggak ada saksi loh. Hah? PL itu nggak ada Lagi. saksi tapi kok dipakai kitabnya Siapa ya. yang bilang Silakan. nggak ada saksi? Siapa bilang Musa tidak ada menulis, saksi? Musa menulisnya banyak saksi itu. Loh, Pada saat Siapa Nabi bilang Musa tidak ada menerima saksi? 10 perintah Tuhan itu di Gunung Sinai sendirian 40 hari 40 malam, tidak ada saksi. Tapi Oke? mereka teman-temannya ada tapi Harun, abang-abangnya. seluruh rakyat Israel disuruh menunggu di bawah bukit karena mereka memang tidak boleh naik dan mereka takut. Intinya Musa- tidak ada saksi kan pada saat menerima wahyu ada saksi Tunggu nggak dulu. intinya? Tolong dijawab. Tunggu dulu. Intinya ada Abangnya nggak si saksi? Harun, yang berangkat ke atas Harun, itu tapi si abangnya Harun. ikut. Ikut, Abang yang nggak Harun ikut tidak. itu adalah Pada saat menerima wahyu Yang nggak ada saksi apa tidak melihat? Tolong dijawab. Pada saat menerima wahyu ada orang nggak? Tolong itu aja nggak usah Yang lebar. ya si Harun, yang si ngomong kepada Harun. Musa, yang ngomong kepada Musa adalah Tuhan langsung. Ya, Tuhan langsung. Kalau Muhammad yang juga satu bisa bilang ini, begitu. Muhammad juga bisa bilang Tuhan langsung Kenapa menerima dia wahyu. tidak bilang? Kenapa dia tidak bilang? Muhammad juga bisa langsung Tuhan langsung yang menerima wahyu dari malaikat Jibril bisa ngomong gitu Halo. ya Muhammad. Jadi Halo. kalau ada kata gitu. Halo Pak Madia Jangan- Channel. Kalau misalnya seandainya Muhammad juga langsung ngomong sama Tuhan, pasti juga Muhammad pasti bilang, tapi terbukti dia nggak bilang gitu loh. Iya. Sedangkan Musa Bahkan- bilang sendiri, Bahkan karena dia nggak kenapa? ada ayatnya. Dia mengalami gitu loh. Muhammad Ada ayatnya. menerima Oke, saya jawab. Muhammad menerima langsung pada saat Isra Mi'raj. Bertemu Allah Sang Pencipta pada saat Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj itu saksinya aja keledai, saksinya Coba. keledai itu Isra Mi'raj. Berarti Anda Imam meragukan Mahaya. ajaran Nabi Musa sendirian juga dia menerima 10 Isra perintah Tuhan. Mi'raj. Oke? Tuh. Itu udah Isra satu Mi'raj itu Saya lanjut ya, masjidnya saya lanjut terakhir aja, didirikan 1712. Isra Terakhir. Mi'raj itu Mahaya masjidnya didirikan itu. 712. Nabi Muhammad meninggal 600 berapa? Kapan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Halo rekan-rekan semua. Ya, Intinya apa Nabi intinya? Muhammad sendirian, Nabi Musa sendirian. Kalau Anda meragukan Nabi Muhammad menerima wahyu, Anda sama saja meragukan Nabi Musa sendirian juga di Gunung Sinai. Itu dulu. Madia Yang Channel, bisa Madia Channel. dibantah-bantah gitu ya. Oke. Madia Channel, Jadi- saya mau bertanya. Boleh nggak Franky. saya bertanya Media Channel? Pak Franky, sebelumnya Ya. Pak Ferianto, saya mau tanya Media Channel. Boleh nggak? Sebentar saja Pak. Iya sebentar Jadi- aja, 1 menit, 1 menit Enggak. aja. Pak Gini, Media, Halo Pak, sebelum Bapak bertanya, saya cuma bilang gini, kita memang nggak bisa nggak bisa percaya dengan Muhammad gitu loh. Karena kenapa? Karena yang kita tahu bahwa para nabi itu hanya datang dari bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan di luar daripada bangsa Yahudi, bangsa Israel itu nggak ada nabi gitu loh. Jadi makanya kita nggak percaya. Itu aja sih. Nah, kalau itu enggak Silakan. apa-apa, Pak. Kalau itu jawabannya enggak masalah. Tapi kalau dia mengklaim tidak ada saksi, berarti dia berbenturan dengan Nabi Musa, teman-teman tadi. Pak, siapa yang bertanya tadi gitu, Pak? Apalagi udah nggak ada saksinya lagi kan, udah bukan orang ya, udah bukan dari bangsa Yahudi, udah nggak ada saksi, ya apalagi tambah bingung, tambah ragu kita Pak gitu. Ya, Nah, betul, Pak. Permisi. Tapi kalau Sebentar. Ya, Pak Prianto. Minta waktu Pak Prianto. Sebentar, ada Pak masalah Prianto. saksi tadi. Permisi. Oke, sekarang Pak saksi tadi. Franky, silakan Pak Franky. Silakan Pak bukan Franky. saya, bukan saya itu siapa tuh? Bukan saya. Oke, siapa tadi? Pak Alef ya Pak. Saksinya itu saya. Bisa saya. Alef silakan Pak. Minta waktu sebentar ya. Saya tanya Oke. Media Channel. Pak Media Channel, masalah Isra Mi'raj. Saya mau bertanya dengan Anda. Apakah iya Isra Mi'raj itu, sedangkan masjid yang didirikan di Yerusalem itu kan pada tahun 712, Muhammad meninggal 600-an. Kapan Isra Mi'rajnya itu? Tolong dijawab. Oke, terima kasih. Memang tidak ada masjid pada saat itu, tapi sudah ada bentuknya seperti bangunan, seperti dalam posisi kotak, lokasi seperti itu. Jadi itu pada saat itu lokasi. Mana bentuk lokasi, ada? bentuk batu. Ada dalam posisi Mana batu. ada? Batu Itu bekas kiswah namanya. anuan sampah kok.
ceritanya? Anda bisa cek dalam bentuk itu dalam posisi Masjidil Haram, itu Masjidil Aqsa itu dalam posisi bukan bangunan masjid, tetapi dalam posisi Anda bisa lihat dalam sejarah Islam itu bentuknya itu masih dalam bentuk lokasi tanah yang kemudian ada batu di situ. Nah, disitulah nanti cikal bakal Masjidil Aqsa gitu loh. Makanya Mana ada, itu kan pengertian Anda. Awal dulunya itu kan hanya gundukan-gundukan tanah, tempat sampah-sampah, orang buang sampah, tempat kotoran-kotoran. Mana ada gundukan batu. Makanya di dalam Islam, sebentar saya jawab. Makanya di dalam Islam tuh Masjidil Haram wal minal Masjidil Aqsa, bukan Masjid Aqsa. Tolong Anda pahamin dalam iya, ayat Masjidil Haram itu kan didirikan pada 712. Nabi Muhammad dulu. meninggalnya 600-an. Kapan dia Isra Mi'rajnya? Kita bahas dalam posisi bangunan yang belum bentuk masjid, karena posisi dalam ayat itu Masjidil Haram minal Sejarah Pak Media. Anda harus paham, Anda harus bisa bedakan Anda ngeles Masjidil aja Haram ini. sama Masjid Haram, Masjidil Aqsa sama Masjid Aqsa. Anda harus bisa bedain apa lokasi Itu posisi Anda ini. ngeles saja, itu ada sejarahnya, itu historisnya. Saya sudah jawab yang benar kok ngeles. Itu Anda belum bisa bedain berarti Masjidil Haram sama Masjid Aqsa sama Masjid Haram. Bagaimana Pak ini Ibnu? Permisi tadi belum kesampaian tadi mau ngomong apa ini. Tapi Pak Ibnu, permisi Pak Werianto. Iya tadi Baik, kan kata Pak Media Channel Musa nggak ada saksinya. Nanti banyak banget saksinya. Orang ngelihat awan kemuliaan Tuhan lewat waktu Musa ketemu sama Tuhan. Ada mujizat. Jadi ada semua saksinya itu. Iya ada saksinya dari zaman Nabi-Nabi pun ada awan kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan kemuliaan memenuhi rumah Tuhan. Jadi siapa bilang ada saksi? Ya itu saja. Terima kasih lagi. Di zamannya Musa itu kan api yang ke atas. Cahaya api itu dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling bukit itu. Kan api di situ. Itu api bisa dilihat dari jarak jauh. Cahayanya, sinarnya. Banyak saksinya di zaman Musa itu. Oke deh. Lanjut apa lagi nih Pak Media Channel? Media Channel, saya tekankan tadi, saya sih salut sama Anda pengen tahu bagus, tapi sangat sayang literatur Anda sangat kurang, sehingga Anda sering ngotot tanpa literatur. Makanya tadi saya bilang, banyak belajar sejarah Islam itu banyak, waktu zaman dulu juga, waktu kerja dan Biantum sama Persia perang itu dulu bagaimana dimanfaatkan Muhammad dia masuk itu belajar di sana. Saya bilang saya sebenarnya sedih. Sebenarnya Anda itu pengen tahu, tapi sayang pola berpikir Anda terbatas, terkonsep. Makanya saya minta kalau boleh ada rezekimu berangkat kamu ke Arab Tengah, ke Arab, baca sekarang ke Israel, lari kamu lihat museum di situ lengkap semua sejarah Alkitab Injil semua. Sekarang bandingkan dengan Al-Quran, mana semua pertinggal-pertinggalnya yang ada. Coba lihat, paling ada perkamian tinggal sepotong-sepotong. Dulu waktu tahun 80-an diadakan pameran di Jakarta yang nggak lengkap, sepotong-sepotong. Jadi maksud saya, apapun kami omong, karena mekanisme pertahanan diri Anda dengan konsep Anda yang sedikit, tidak akan bisa masuk. Buktinya banyak komen yang kamu katakan Musa nggak ada saksi. Baca itu Injil apa itu, perjanjian lama yang benar. Ada saksi waktu mereka berjalan malam, bulan, matahari, waktu siang mereka berjalan dilindungi bulan, saksi semua. Coba ada dalilnya kawan. Coba ada dalilnya pada saat Nabi Musa sendiri di Gunung Sinai itu ada dalilnya, ada saksinya yang pada saat menerima wahyu 10 Makanya saya bilang, tolong kamu itu, saya sudah bilang. Anda itu kalaupun berbusa, dia sendiri naik ke atas itu kawan. Berbusa-busa pun nanti kita ngomong, Anda akan tetap begitu. Maka saya anjurkan tadi, kalau mau ngomong sama saya, kamu belajar dulu sejarah zaman Umayyah dulu. Belajar dulu, coba sejarah waktu terjadi Muhammad mau menyerang waktu perperangan antara Byzantium sama Persia. Sehingga turun Muhammad. Coba belajar itu aja dulu, saya suruh kamu belajar. Buka sejarahnya itu coba. Kalau dari situ kamu sudah pelajari nanti,
kamu masuk di sini kita diskusi ya. Kalau Oke. kamu sempat begini, nggak akan ada artinya. Kamu akan keras kepala. Saya sadar orang yang keras kepala yang kurang literatur, saya pelajari orangnya akan begitu. Jadi sia-sia saya buang batu ke manusia yang nggak apa. Jadi tolong kamu saja rekan-rekan juga nggak ada artinya karena dia Benar akan sekali. begitu terus. Benar, Kita benar. katakan juga nggak akan ada artinya. Makanya saya anjurkan baca literatur dengan baik. Jangan buangkan dulu apatismu, buangkan kebencian, baca dulu perjanjian lama yang bagus, baca perjanjian baru yang bagus, kamu berdoa, minta tuntunan. Kamu percaya nanti, sekarang nggak akan bisa. Lihat di itu Pak Ibnu Khaldun, Pak Ibnu Kalam. Dia bisa membuka diri, dia melihat mau mencari kebenaran bukan pembenaran. Akhirnya Tuhan jamah, dibukakan cara berpikirnya. Apa itu kalimat Tuhu? Siapa itu Yesus? Jadi kami juga dalam ajaran kami kekristenan tidak ada istilah memaksa karena firman Tuhan juga dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Kami tinggal menabur doang. Masalah urusan selanjutnya itu urusan Tuhan. Kalau kamu mau terima sekarang, tidak terima sekarang, ya terserah. Tapi kamu jangan memaksakan pola pikir kamu yang masih sempit mau kemasukkan ke kami yang sudah mengerti. Jadi tolong, jadi sudahlah. Tidak ada artinya. Kalau mau bertanya, Pak Prianto, saya tanggapin sedikit. Pak Prianto, saya tanggapin sedikit. Halo Pak Franky, sebelum ditanggapi oleh Pak Media Channel, sebenarnya kita sudah jauh bicara-bicara tentang hal-hal yang mungkin memang perlu ya, tapi oleh karena Pak Media Channel juga tidak bisa nyambung dengan kita, maka sepertinya mungkin sebentar pembicaraan dengan Pak Media Channel kita akan selesaikan, dan sebelumnya kita akan berikan kesempatan dulu dengan Pak Media Channel untuk menyampaikan pesan terakhir sebelum kita akan selesaikan ini. Silakan Pak Media Channel, 2 menit aja. Oke, terima kasih Pak Admin. Saya hanya menanggapin klaim dari teman-teman yang mengatakan Nabi Muhammad di Gua Hira tidak ada saksi. Nah, kemudian saya rujukan kepada Nabi Musa tadi. Nah, teman-teman juga dalam posisi ini tidak bisa menunjukkan bahwa ada saksi pada saat Nabi Musa di Gunung Sinai. Hanya belagak ngomong kosong doang, tidak ada dalilnya. Makanya ini saya tunggu kalau ada dalilnya. Tapi buktinya tidak ada, saya minta. Jadi dalam posisi ini saya hanya ingin menjelaskan kepada teman-teman, mengcounter, menjawab apa-apa yang dituduhkan teman-teman tadi gitu loh. Jadi saya tidak ada masalah, terserah teman-teman, saya cuma butuh pengalaman aja ini, ilmu gitu. Kalau memang saya dapat ilmu ini ya tidak apa-apa kalau ada saksinya, kalau ada dalil ayatnya. Satu aja Bang Mati, sebentar. Satu aja. Oke, kalau Pak Madia nggak percaya dengan saksi, di pengadilan dan saksi. Kalau saksi sudah kami kasih tahu nggak percaya, ada juga yang kode keras, bukti. Ya, bukti Bapak percaya nggak kalau dengan bukti, Pak Madia? Anda ini berkelit-kelit terus dari tadi. Saya minta mana dalilnya Nabi Musa menerima. Makanya jawab saja. Kalau bukti Anda percaya nggak? Bukti. Pak Media Channel kalau ditanya jawab ya apa tidak, karena apa juga bilang gitu sama Pak Ibnu. Jadi kalau misalnya iya ya iya, kalau enggak ya enggak gitu aja, cuman jawab itu aja. Gimana Pak Media Channel? Saya itu tidak menambah wawasan saya ingin Anda tunjukkan. Makanya saya tanya. Enggak, gini Pak Media Channel. Kalau Bapak mau orang lain melakukan seperti apa yang Bapak inginkan, Bapak juga harus gitu, Pak. Kalau Bapak inginkan orang lain hanya jawab iya atau tidak, Bapak juga harus gitu. Jadi kita tanya iya apa tidak gitu aja, Pak. Nggak usah banyak ngomong gitu. Oke, saya jawab. Saya ingin ada bukti dalilnya dalam Wahyu bahwa Nabi Musa itu sendiri ada saksinya. Gampang itu. Oke ya Pak Madia ya, saya jelasin. Di dalam pengadilan Pak, yang diminta pertama proses pengadilan membuktikan itu bukti. Oke, setelah itu saksi. Yang utama itu bukti. Nah, Bapak dikasih saksi nggak percaya. Musa dalilnya aja nggak ada kawan, dalil Anda tunjukkan nggak ada kok bisa Anda dengar dulu sebentar Pak Media, sebentar. Makanya Anda itu seperti itu seringnya. Saya kasih tahu kode kerasnya langsung Anda pasti tepar. Musa ada buktinya apa? 2 loh batu, selesai.
Bukan Musa yang menulis, Tuhan langsung. Dan itu 2 kali. Karena yang pertama, Musa pukul, hancurkan karena marah kepada bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan suruh buat lagi biar Tuhan yang tulis. Tuhan. Itu bukti, Pak. Selesai. Muhammad tidak ada bukti sama sekali. Oke, udah selesai ya. Jadi gitu aja. Tadi saya sudah bilang bahwa selesai. Tolong dalil. Bapak ini Pak Media. Perjanjian lama ada, Pak. Kok dalil lagi? Tertulis itu. Saya kembalikan aja ke Pak Media ini. Pak Media, saya mau tanya ini. Menurut Anda Islam lahir abad keberapa, Pak Media? Silakan Pak Media. Pak Media. Udahlah, saya kira begini adalah saudara-saudaraku. Yang jelas sudah jelas tadi dibilang saudara kita bahwa waktu Musa ada pukul batu, bahwa ada 2 firman Tuhan yang turun. Dalilnya jelas ada di firman Allah dalam perjanjian lama. Jadi yang jelas sudah saya bilang sudah nggak perlu. Sekarang begini saja, kita nggak perlu lagi jawab. Kalau kita sudah tahu orangnya bebal, nggak ada artinya lagi. Biarin aja dia yang cari. Kalau dia mau cari kebenaran, biar dia yang baca. Kalau salah kita sebut-sebut. Tidak ada yang Pak Franky, saya jawab aja Pak ya. Ya. Ada bohong. Okay. Kalau Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Selesai. Udah, oke. Lihat, Jadi udah. gitu Dari ngeles apa lagi dia nih? Lihat. Saya kira begini saudaraku, sama yang dibilang seperti firman Tuhan itu, Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Jadi sudah nggak bisa itu. Udahlah, didiamin aja, udah selesai itu. Ada artinya. Oke, baik. Udah nggak ada artinya itu. Anda menyerang Nabi Muhammad tapi Oke, Pak Franky, Pak Raja, Pak Ibnu, Pak Jujinsu, Pak Weldon, dan Pak Media Channel, maaf ya, karena sebenarnya dari kemarin juga saya ketika berinteraksi dengan Pak Media ini sepertinya agak sedikit bagus lah, artinya dia menghargai gitu loh. Artinya dia mau mendengarkan, tapi kali ini dia malah terlalu banyak memotong-motong pembicaraan kita dan terlalu membenarkan diri sendiri. Nah, kalau udah begini, maaf ya, sepertinya saya nggak itu gimana ya, nggak mau aja lah istilahnya gitu loh. Jadi nggak mau aja kalau misalnya pembicaraannya seperti begini. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Franky, mau bagaimanapun juga kita mau menyampaikan kebenaran kepada orang bebal, maka sia-sia. Jadi kalau misalnya dia memang seorang yang mau mencari kebenaran, biarlah Pak Media Channel sendiri yang mencarinya ya. Sekian saja, dan saya akan mungkin kembalikan kepada Pak Ibnu Kalam sebelum kita tutup nih. Silakan Pak Ibnu Kalam. Ya, dibaca diperlihatkan 1 Yohanes 4:3. 1 Yohanes 4:3. 1 Yohanes, tunggu Pak ya. Pasal 4 ayat 3. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya, benar. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya. Coba silakan Pak. Ya sudah. Ya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu ya bukan berasal dari Roh Allah. Amin. Ya, bisa saja dia dari roh iblis. Ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran yang namanya iblis itu adalah keturunan daripada jin. Jadi kalau dalam Al-Quran masih bisa diberi kesempatan bertobat. Jadi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu masih bisa diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi yang jelas kalau di dalam Alkitab dikatakan kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya dia bukan dari Roh Allah. Sudah selesai. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bagaimana teman-teman Kristen, apologet Kristen bisa membuktikan bahwa Taurat dan Injil itu punya
bukti dan saksi yang akurat. Taurat bisa dibuktikan bahwa ada alat bukti yang mendukung keberadaan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Kalau mereka menyaksikan ada saksinya, kita berikan buktinya. Walaupun kita tahu bahwa ada juga saksi yang mengikuti saat Musa menerima Taurat dari Tuhan. Pada saat pertama kali Musa naik ke Gunung Sinai, Musa ditemani oleh Yosua. Walaupun Yosua tidak sampai mengikuti ketika Musa menerima loh batu atau Taurat itu, 10 perintah itu dari Tuhan. Tetapi pada saat itu saksinya ada. Demikian juga dengan rakyat Israel yang menunggu di bawah bukit atau gunung, karena mereka tidak diizinkan naik, mereka juga menyaksikan dan menunggu bagaimana Musa menerima perintah Tuhan. Nah, mari kita lihat di Keluaran. Di Keluaran 24 ayat 12, perikopnya Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ayat 13, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Jadi itu perintah dari Tuhan langsung kepada Musa untuk naik ke gunung dan menerima 2 loh batu dan hukum dan perintah, yaitu Taurat. Dan pada saat itu Musa bersama dengan abdinya, yaitu Yosua sebagai saksinya. Setelah itu kita dapat melihat bahwa ketika Musa turun dari gunung, ya Musa melihat bagaimana rakyat atau orang Israel itu murtad. Mereka membuat lembu emas dan menyembahnya. Pada saat itu Musa marah sekali sehingga 2 loh batu hukum yang sudah diterima dari Tuhan itu dilemparkan sehingga pecah. Karena saking emosinya di mana orang Israel tidak sabar menunggu Musa. Lalu karena kebaikan dari Tuhan, Musa diperintahkan untuk membuat kembali 2 loh batu yang mirip seperti sedia kala, dan Tuhan akan menuliskannya kembali secara langsung. Kita lihat di Keluaran 31 ayat 18. Musa menerima kedua loh batu. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Lalu ayat Keluaran 34 ayat 1, 2 loh batu yang baru. Ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang semula, yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Maka Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Jadi jelas Bapak Ibu, untuk Taurat ada bukti 2 loh batu yang diterima oleh Musa langsung dari tulisan tangan Tuhan. Ini akurat dan tidak bisa dibantah. Dan saksinya banyak, ya. Pada saat Musa turun dari gunung, maka tubuh Musa penuh dengan cahaya, ya, yang menyilaukan. Nah, bagaimana dengan Injil? Injil sudah pasti kalau dari kekristenan, Alkitab atau Injil itu bukan jatuh dari surga dalam bentuk buku. Tetapi Injil adalah perkataan firman wahyu yang keluar langsung dari mulut Yesus. Beda dengan saudara Muslim. Wahyu yang diterima Muhammad itu diterima dari Tuhan melalui Jibril. Nah, tidak langsung dari Tuhan. Kalau Injil itu perkataan langsung dari sang firman Yesus yang diterima oleh murid-murid dan ditulis oleh Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes. Dan itu ada saksinya. Ya, bukti saksinya adalah murid-murid yang mendengar langsung pada saat itu. Dan Petrus sebagai soko guru para rasul tidak pernah membantah tulisan tersebut. Artinya tulisan tersebut tidak berbeda dengan apa yang mereka alami. Jadi saksi jelas dan bukti jelas. Buktinya apa?
itulah kita mendengar yang namanya kodeks, papirus, ya, tulisan-tulisan yang ditemukan di Qumran, Laut Mati, itu bukti-bukti tertua. Berbeda sekali dengan Al-Quran yang notabene tidak ada bukti tertua. Karena hampir 300-400 tahun, ya, Al-Quran tidak pernah ditulis. Semasa Muhammad hidup juga tidak pernah ditulis. Tetapi mereka mempunyai kebiasaan untuk menghafalkan dan meneruskan kepada generasi selanjutnya. Jadi, ini jelas terbukti bahwa Taurat dan Injil bisa dibuktikan punya bukti otentik dan punya saksi. Sedangkan Al-Quran tidak pernah punya bukti dan tidak ada saksi yang melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril. Dan ini pertanyaan karena Muhammad sendiri pada awal menerima wahyu tidak mengetahui kalau yang berbicara kepadanya adalah malaikat Jibril. Dia baru tahu jauh-jauh hari setelah dikasih tahu oleh paman dari istrinya Khadijah. Jadi ini berbeda. Nah, maksud kita adalah teman-teman saudara muslim harus sadar, ya, kalau mereka bisa mempercayai kitabnya tanpa bukti dan saksi, mereka bisa percaya. Seharusnya mereka juga bisa meyakini bahwa Taurat dan Injil yang punya bukti dan saksi jauh-jauh lebih bisa diterima daripada Al-Quran. Tetapi kita tidak mau menyalahkan karena masing-masing punya keyakinan. Dan itu sah-sah saja. Cuman kita mau meminta kepada mereka jangan asal bunyi mengatakan Injil dan Taurat sudah dirubah. Dan ketika mereka ditanya mana aslinya, mereka tidak bisa membuktikan. Nah, ini kan metodologi yang tidak analitik, yang sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jangan lupa bantu like dan subscribe Jubisu Broadcast Channel dan bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih, Shalom.